Kadang dan para sedulur kinasihku sekalian, ketahuilah dengan kesadaranmu yang sadar, Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang lebih lugas disebut hidup dan lebih dikenal dengan sebutan guru sejati atau Satria Paningit atau Imam Mahdi bersabda, sabda dawuh yang merupakan inti saripatinya segala ilmu ketuhanan ini memiliki 7 tingkatan yang masing-masing saling terkait bak mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing sabdanya sebagai berikut. Sabda pertama atau sabda ke-1 yaitu ananing dat urip atau adanya dat hidup. Sabda kedua adalah wahananing dat urip atau tempatnya dat hidup. Sabda yang ketiga kahananing dat urip atau keadaannya dat hidup. Sabda yang keempat pambukaning tata malige ing dalem betal makmur atau pembukaan tahta dalam Baitul Makmur. Sabda yang kelima pambukaning tata malige ing dalem betal mukaram atau pembukaan tahta dalam Baitul Mukaram. Sabda yang keenam yaitu pambukaning tata malige ing dalem betal mukadas atau pembukaan tahta dalam Baitul Muqaddas. Sedangkan sabda yang ketujuh yaitu sabda yang penutup adalah panetep santosaning iman atau penetapan kekuatannya iman. Sabda yang pertama atau sabda ke-1 ananing dat urip atau adanya dat hidup. Sejatine ora ana apa-apa awit masih awang uwung durung ana sawiji-wiji. Kang ana dingin ingsun sejatine Kang Maha Suci anglimputi ing sifat ingsun anartani ing asmaningsun amratandani ing apngal ingsun. Artinya sesungguhnya tidak ada apa-apa. Ketika masih sunyi, hampa, belum ada suatu apapun. Yang paling awal ada adalah aku, hidup, atau urip. Sesungguhnya yang Maha Suci meliputi sifatku, menyertai namaku, menandakan perbuatanku. Maksud dari sabda hidup atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini menjelaskan, bahkan menunjukkan kepada kita bahwa pada mulanya alam semesta ini tidak ada. Semuanya masih sunyi, hampa, tidak ada apa-apapun. Yang paling dahulu ada adalah aku, hidup atau urip. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mendahului adanya aku, hidup atau urip. Dalam ajaran agama, khususnya Islam, hal ini dibahasakan sebagai bahwa Allah itu bersifat qidam, dahulu, tidak ada yang mendahului, dan aku, Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Sabda kedua, wahananing dat urip atau tempatnya dat hidup. Sejatine ingsun dat kang amurba amisesa,
kang kuasa anitahake sawiji-wiji. Dadi sanalika sampurna saka kodrat ingsun, ing kana wus kanyatan pratandaning afngal ingsun, kang minangka bebukaning irodat ingsun, kang dingin ingsun anitahaken kayu aran sajaratul yakin tumuwuh ing sajroning alam ngadam makdum ajali abadi. Nuli cahya aran Nur Muhammad, nuli kaca aran Mirhatul Kayai, nuli nyawa aran roh ilapi, nuli damar aran kandil, nuli sesoca aran darah, nuli dinding jalal aran kijab, iku kang minangka warnaning kalarat ingsun. Artinya, sesungguhnya aku hidup atau urip adalah Dat yang maha kuasa, yang kuasa menciptakan segala sesuatu. Jadi seketika sempurna berasal dari kuasaku. Di situ telah nyata tanda perbuatanku, yang sebagai pembuka kehendakku yang pertama. Aku hidup atau urip menciptakan kayu bernama Sajaratul Yakin, tumbuh di dalam alam yang sejak zaman azali, zaman dahulu maksudnya, dan kekal adanya. Kemudian cahya bernama Nur Muhammad. Berikutnya kaca bernama Mir'atul Hayai. Selanjutnya nyawa bernama Roh Idofi. Lalu lentera bernama Kandil. Lalu permata bernama Darah. Lalu dinding pembatas bernama Hijab. Itu sebagai tempat kekuasaanku. Maksud dari sabda hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini menjelaskan, bahkan menunjukkan kepada kita bahwa aku hidup atau urip merupakan Dat yang maha kuasa, yang kuasa menciptakan segala sesuatu hanya dengan satu sabda saja, yaitu kun, maka seketika jadi fayakun. Semua ciptaannya sempurna sebagai pertanda perbuatan af'alku. Pertama diciptakan adalah pohon bernama Sajaratul Yakin atau Sajaratul Kaun. Maksudnya pohon kejadian, yang merupakan awal dan asal mula penciptaan. Kedua diciptakan cahaya yang diberi nama Nur Muhammad. Nur Muhammad ini merupakan bibit alam semesta. Nur Muhammad yang dimaksud di sini adalah bukan sebagai cahaya dari Muhammad, nabinya orang Islam, bukan. Melainkan secara bahasa berarti cahaya yang terpuji. Sehingga dapat dikatakan semua ciptaan pasti berasal dari Nur Muhammad ini. Maksudnya mengandung Nur Muhammad. Hal itu pula yang mengisyaratkan adanya pemahaman bahwa dalam tingkatan tertentu kebenaran hanyalah satu. Adanya ajaran-ajaran yang berbeda setelah mencapai tahap tertentu ternyata itu sama belaka, karena bersumber dari cahaya yang terpuji, cahaya kebenaran, yaitu Nur Muhammad. Ketiga, aku hidup atau urip menciptakan kaca bernama Miratul Hayai atau cermin kehidupan atau cermin malu. Setelah diciptakannya cermin ini, Nur Muhammad akhirnya dapat melihat wujudnya, yang mengakibatkan dirinya bergetar hebat dan berkeringat. Dan dari tetesan keringat inilah makhluk hidup berasal.
Keempat, diciptakan nyawa yang diberi nama roh idofi. Kelima, diciptakan lentera yang diberi nama kandil. Keenam, diciptakan permata yang diberi nama darah. Dan ketujuh, diciptakan dinding pembatas antara kehidupan fisik dan non-fisik, antara yang kasar dan yang halus, yang disebut hijab. Sesungguhnya manusia itu rasaku, dan aku hidup atau urip itu rasanya manusia. Karena aku hidup atau urip menciptakan Adam berasal dari 4 perkara, yaitu angin, yaitu air, angin, api, dan bumi. Itu sebagai perwujudan sifatku. Di sana aku hidup atau urip tempatkan 5 perkara, yaitu nur, rasa, roh, nafsu, dan budi. Itulah sebagai perwujudan wajahku yang maha suci. Sabda yang ketiga, kahananing dat urip atau keadaannya dat hidup. Sejatine manungsa iku rasaning sun, lan ingsun iku rasaning manungsa. Kerana ingsun anitahake Adam asal saka anasir 4 perkara, yaiku banyu, angin, geni, lan bumi. Iku kang dadi kawujudaning sifat ingsun. Ing kana ingsun panjingi budhah 5 perkara, yaiku nur, rasa, roh, nafsu, lan budi. Ia iku minangka warnaning rupaningsun kang maha suci. Maksud dari sabda hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang ketiga ini menjelaskan, bahkan menunjukkan kepada kita bahwa manusia diciptakan sebagai rasa, bukan rasa. Sebab antara rasa dan rasa dalam keilmuan itu berbeda. Dari urip atau hidup dan hidup atau urip itu sebagai rasa dari manusia, bukan rasa. Sebab rasa itu masih termasuk anasir. Yang dimaksud rasa adalah bahwa hidup atau urip menciptakan manusia menurut gambarannya atau menurut citranya. Dan manusia diciptakan dari 4 unsur yang merupakan gambaran sifatnya, yaitu air, angin, api, dan bumi. Air dalam tubuh kita menjadikan 4 elemen roh, yaitu roh hewani, roh nabati, roh robani, dan roh nurani. Roh hewani menumbuhkan kekuatan badan. Roh nabati menumbuhkan rambut, kuku, dan menghidupkan budi. Roh robani menumbuhkan rasa. Roh nurani menumbuhkan cahaya. Angin dalam tubuh kita terwujud dalam 4 hal, yaitu napas, tanapas, anapas, dan nupus. Napas merupakan ikatan badan fisik bertempat di hati, suweti, yaitu jembatan hati, berpintu di lisan. Tan napas merupakan ikatan hati bertempat di pusar, berpintu di hidung. An napas merupakan ikatan ruh, berpintu di telinga. Nupus merupakan ikatan rasa, bertempat di hati puat yang putih, yaitu jembatan jantung, berpintu di mata. Api dalam tubuh kita menjadikan 4 nafsu, yaitu mutmainah,
Aluamah, amarah, dan supiyah. Mutmainah dari air berwatak kesucian dan ketenangan, bersifat membangkitkan kekuatan untuk berpantang, seperti tirakat atau tapa brata misalnya. Aluamah dari angin berwatak suka terhadap makanan, sifatnya membangkitkan kekuatan badan. Amarah dari api berwatak suka marah, emosi, sifatnya membangkitkan kekuatan, kehendak atau karep. Supiyah dari bumi berwatak keinginan, keterpesonaan, keinginan memiliki, bersifat membangkitkan kekuatan pikir berupa akal. Bumi dalam tubuh kita berwujud pada hal-hal yang bersifat kedagingan, dan kedagingan ini dibagi menjadi dua hal, yaitu yang merupakan unsur dari Bapa berupa tulang, otot, kulit, dan otak, dan unsur dari Ibu berupa daging, darah, sungsum, dan jeroan. Setelah 4 unsur alam terbentuk dalam tubuh manusia, kemudian aku, hidup atau urip, menempatkan pula 5 hal dat hamba sebagai gambaran wajahnya, yaitu nur, rasa, roh, nafsu, dan budi.